Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua kelas 9, berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. How are you? Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Ibu berharap anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar seperti hari ini. Baik anak-anak ibu semua, hari ini kita akan masuk materi baru dan lebih menantang dari materi-materi sebelumnya. Ibu berharap anak-anak ibu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat semuanya. Welcome to English class again. I hope you can stand by me until the end of this lesson. Ayo, coba tebak, kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? What is our topic today? Can you guess? Coba tebak, materi kita hari ini berdasarkan gambar-gambar yang ibu sajikan pada slide. Materi baru kita hari ini adalah prosedur teks. Do you know what the text is? Apa yang anak-anak ibu tahu tentang teks prosedur? Apa definisinya? Apa bagian-bagian teksnya dan apa saja ciri-ciri kebahasaannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, definisi dari teks prosedur. Anak-anak ibu bisa melihat pada slide bahwa teks prosedur adalah sebuah teks yang menunjukkan proses secara berurutan. Hal ini berdasarkan sumber dari britishcourse.com. Kata kunci yang perlu anak-anak ibu ingat adalah in order, yang berarti berurutan. Yang kedua, kita membahas tujuan teks prosedur. Coba lihat pada slide yang pertama, kita simpulkan bahwa tujuan teks prosedur adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kepada pembaca bagaimana membuat, menggunakan atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu melalui serangkaian aksi atau kegiatan atau langkah-langkah agar dicapai tujuan dengan baik. Kemudian, untuk tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan langkah-langkah atau instruksi-instruksi untuk membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Selanjutnya anak-anak ibu, kita bahas tentang struktur teks prosedur. Untuk bagian pertama, struktur teks prosedur yang pertama adalah bagian E ya, dilihat ada goal. Goal artinya adalah tujuan. Penjelasannya adalah di dalam goal atau tujuan berisi tentang tujuan teks. Biasanya kita bisa melihatnya pada bagian judul teks yang paling atas. Kemudian untuk bagian B itu ada materials atau ingredients atau tools. Untuk materials atau bahan-bahan, ada juga sebutan lainnya ingredients. Itu termasuk sama ya anak-anak ibu penjelasannya. Materials atau ingredients itu bahan-bahan atau materi-materi yang digunakan dalam membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Kemudian ada tools. Tools ini adalah alat-alat. Tools atau alat-alat merupakan sesuatu yang kita gunakan untuk mempersiapkan bahan-bahan
agar bisa diolah, bisa digunakan, atau bisa kita buat sesuatu. Jadi, dapat kita simpulkan, materials or ingredients dan tools adalah semua hal yang kita gunakan dalam proses. Struktur teks prosedur yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah. Maksudnya adalah kegiatan yang harus dilakukan seseorang agar tujuan dari pembuatan dari semua proses dapat menghasilkan sesuatu. Atau dapat disimpulkan bahwa steps atau langkah-langkah merupakan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ini adalah struktur teks prosedur bagian tambahan. Berarti tidak wajib. Yang wajib itu adalah 3 struktur teks pada slide sebelumnya. Untuk tambahan struktur ini kita sebut result or conclusion. Maksudnya adalah untuk result biasanya kalau di dalam teks bentuknya itu berbentuk gambar atau video, atau kalau misalnya praktek langsung bisa berbentuk makanan yang sudah siap untuk dimakan atau disajikan. Kalau untuk conclusion biasanya berbentuk kalimat. Nanti contohnya ada di slide selanjutnya ya. Namun sebelum kita lanjut pada slide berikutnya, di bawah result atau conclusion itu kan ditulis foods, beverages, creations ya. Berarti teks prosedur itu biasanya meliputi makanan, minuman, dan karya. Sekarang kita lanjut ke contoh-contoh yang menunjukkan struktur teks prosedur. Kita mulai pada struktur teks yang pertama, yaitu goal. Bagaimana cara kita tahu apa tujuan dari teks prosedur? Kita lihat contohnya biasanya memakai kalimat how to make, how to operate, how to do. Artinya adalah bagaimana membuat, bagaimana menggunakan, dan bagaimana melakukan. Kalau di sini yang Ibu contohkan ada how to make a glass of orange juice. Berarti bagaimana cara membuat segelas jeruk. Kita harus mengingat kalimat yang menunjukkan goal atau tujuan biasanya dimulai dengan kalimat how to. How to make, how to operate, how to do. Kita lanjut lagi ke bagian B, materials atau tools. Ketika kita sudah mengetahui kita akan membuat segelas jeruk, kira-kira bahan dan alat apa saja yang harus kita gunakan? Ada orange, ada milk, ada blender, and water. Nah, yang mana ya yang bagian materials atau ingredients? Yang bagian materials atau ingredients adalah orange, milk, and water. Sedangkan blender termasuk ke dalam tools. Yang terakhir adalah steps atau kita sebut dengan langkah-langkah. Untuk mengetahui kalimat yang menunjukkan langkah-langkah, biasanya dimulai dengan kata-kata seperti first, second, lalu diikuti dengan kata kerja. Contoh, steps. First, cut the orange. Pertama, potong jeruk itu. Second, pour some water. Kedua, tuangkan air secukupnya. Kita bisa menambahkan additional structure ya. Tadi ada result and conclusion. Kalau conclusion, contohnya bisa dengan kalimat seperti ini. This food is ready to be served. Artinya, makanan ini siap disajikan. Biasanya di akhir kalimat pada teks prosedur. Dan untuk result, biasanya berbentuk gambar. Kalau jus jeruk mungkin
ada gelas, ada pipet, dan ada jeruknya ya. Kita lanjut ke bagian ciri-ciri kebahasaan. Maksudnya di sini adalah ketika kita melihat teks prosedur dan ketika kita menemukan kalimat-kalimat yang termasuk ke dalam ciri-ciri kebahasaan teks prosedur, kita langsung bisa menebak, oh ini ternyata teks prosedur. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri kebahasaan teks prosedur? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagian A, using adverbial of sequence atau menggunakan kata keterangan berurutan. Contohnya ada first, second, third. Artinya adalah pertama, kedua, ketiga. Dan gelas adalah terakhir. Bagian B ada using imperative sentences atau menggunakan kalimat perintah. Contohnya, put the noodle, cut the onion, pour some water itu ya. Agak sedikit tidak nampak. Kalau put the noodle berarti kalimat perintahnya artinya adalah letakkan mie itu, cut the onion, potong bawang putih itu, pour some water, tuangkan air secukupnya. Selanjutnya bagian C, menggunakan action verbs atau kata kerja dalam konteks teks prosedur. Biasanya ada cut, potong, put, meletakkan, pour, menuangkan, cook, memasak, mix, mencampurkan. Terakhir menggunakan simple present tense yang sudah pernah kita pelajari di kelas 8. Contohnya ada pada slide ya. Contohnya, yang pertama itu ada kalimat you need to prepare all ingredients. Biasanya ini diletakkan di awal kalimat sebelum ingredients ya. Anda butuh mempersiapkan semua bahan-bahan. Kalau yang kedua, the food is ready to be served. Tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, makanan itu siap untuk disajikan. Selanjutnya kita lihat salah satu contoh teks prosedur. Kita bisa menyimpulkan berhubungan dengan makanan, berarti kita bisa menebaknya how to make, maybe mungkin cake ya, atau kue, bagaimana membuat kue. Teks prosedur terdapat gambar dan kalimat yang menjelaskan bahan-bahan, langkah-langkah, dan hasilnya. Di slide kita bisa melihat prosesnya, bahan-bahannya sampai selesai. Dalam teks prosedur tidak hanya makanan saja, namun juga bisa jadi membuat minuman, menggunakan alat-alat, atau menciptakan karya seperti karya-karya anak Ibu yang dibuat dan dikumpulkan ke sekolah, mungkin dalam pelajaran prakarya ya Nak ya. Kemudian ada dua teks lain yang termasuk bagian teks prosedur, yaitu yang pertama ada user's guide atau petunjuk pengguna. Biasanya kita menemukan user's guide itu di barang-barang elektronik. Nah, user's guide atau petunjuk pengguna biasanya berbentuk selembaran atau beberapa dokumen. Selanjutnya ada manual books atau buku manual. Buku ini termasuk ke dalam teks prosedur, namun perbedaan dengan user's guide adalah manual books atau buku manual jumlahnya atau lembarannya lebih tebal daripada user's guide, karena untuk mencapai proses, untuk mencapai tujuan membutuhkan langkah-langkah yang lebih banyak dan memerlukan waktu yang lebih lama. Contohnya saja, how to build a great sandcastle. Bagaimana membangun istana pasir yang megah. Baik anak-anak Ibu, kelas 9, kita dapat menyimpulkan bahwa teks prosedur adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris
untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu dicapai melalui serangkaian actions or steps, aksi-aksi atau langkah-langkah yang harus dilalui. Manual dan petunjuk pengguna are included, termasuk ke dalam teks prosedur. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kita. Jika Ananda memiliki pertanyaan atau saran, silahkan menghubungi Ibu melalui nomor WA, email, atau akun Instagram terkait pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita berpisah, Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama kuis, yang kedua nanti tugas mencari salah satu teks prosedur. Untuk kuis dan tugas selanjutnya, silakan jika sudah selesai dikirim ke WA Ibu. Jika lengkap tugasnya semua, maka akan mendapatkan nilai tambahan untuk menambah dan melengkapi nilai-nilai Ananda yang masih belum mencapai KKM. Berikut 3 pertanyaan dari kuis. Untuk tugas yang kedua, Ibu jelaskan ya dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang pertama, instruksinya adalah temukan atau buatlah satu teks prosedur tentang membuat sesuatu, boleh minuman, makanan, dan sebuah karya. Yang kedua, tulis ke dalam buku latihan beserta terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Langkah yang ketiga, identifikasi struktur teks dan bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Silakan dicoret-coret menggunakan mungkin penanya warna merah atau warna biru yang membedakan yang mana struktur teks dan ciri-ciri kebahasaan berdasarkan yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang keempat, rekam suara Ananda mempraktekkan teks prosedur yang Ananda pilih tersebut. Kemudian jangan lupa ada bagian opening atau pembukaan, memperkenalkan diri, kemudian konten berarti langsung membaca teksnya, dan yang terakhir, tapi kalau lupa boleh kontak Ibu di WA untuk mengetahui langkah-langkahnya lebih lengkap lagi. Yang kelima, silakan kirim foto tugas dan rekaman ke nomor WA Ibu. Yang terakhir, yang keenam, bagi siswa-siswi yang melengkapi atau mengumpulkan tugas dengan lengkap akan mendapatkan nilai tambahan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.